Jika tubuh merasa lemas saat menjalani ibadah puasa, berhati-hati sebab bisa kehilangan tenaga saat beraktivitas di pagi hari. Hal ini terjadi karena lemas saat puasa bisa terjadi akibat tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi saat sahur. Namun ada pula faktor lain yang juga bisa menyebabkan hal ini terjadi loh, seperti cairan tubuh tak tercukupi hingga kurang waktu beristirahat. Tak hanya itu, mengonsumsi cukup protein juga bisa membuat metabolisme tubuh merasa kenyang lebih lama daripada mengonsumsi banyak lemak. Selain itu, kurangnya latihan fisik juga bisa membuat tubuh mudah lemas saat menjalankan ibadah puasa. Apalagi jika Anda dilanda stres kronis yang mendalam, juga bisa membuat tubuh Anda tidak fit dan merasa cepat lelah. Lantas, bagaimanakah menjaga tubuh agar tetap selalu fit? Hidup Sehat akan memaparkannya bersama dokter di studio hari ini. Ya, terima kasih masih Hidup Sehat pemirsa. Dan pada saat puasa nih ya Dokter Haikal ya, biasanya kebanyakan orang itu suka identik dengan lemas. Kenapa ya dok ya? Apalagi udah sahur ya. Nah itu dia dok saya, dan biasanya nih ya mulai terasa di puasa hari ketiga nih. Habis makan sahur ya, terus tiba-tiba jam 7, jam 8 kok ngantuk, kemudian lapar ya. Padahal masih jauh nih lebaran nih. Iya betul Nah, sekali. bagaimana ya cara supaya kita tetap fit selama puasa? Di tengah kita sudah ada Dokter Ihsan Hasan, dokter penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Pagi, Dok. Selamat pagi juga. Oke. Ya dokter, ini untuk menjaga tubuh tetap fit saat puasa dokter, tadi pertanyaannya dokter, kenapa sih kita tuh suka kebanyakan orang tuh lemes padahal udah sahur? Apa yang salah nih dok? Apakah salah di menu makan sahurnya? Betul. Atau mungkin nggak cukup nih dok tidurnya nih? Iya, jadi Dokter Haikal sebetulnya sudah bilang, sering tuh pada hari ketiga, spesifik banget hari ketiga. Pengalaman. Ada yang hari pertama, ada yang hari kedua. Jadi memang pada hari-hari awal sih sebetulnya, hari-hari awal tubuh kita beradaptasi. Beradaptasi itu pola tidur kita kan berubah. Mungkin biasanya bangun setengah 6, bangun jam 5, sekarang bangun jam 3, bangun jam setengah 4. Yang kedua, pola makan juga jadi berubah. Biasanya kita sarapan jam 7 mungkin, jam setengah 7, dan itu juga porsinya nggak terlalu besar, mungkin hanya cemilan, mungkin hanya teh, kopi, roti. Sekarang makan besar di pagi hari. Perubahan ini disikapi tubuh dengan usaha adaptasi. Nah, usaha adaptasi ini terjadi pada hari-hari awal puasa. Sehingga terjadilah rasa lemas itu. Makanya tadi spesifik disebutkan hari ketiga. Karena nanti kadang-kadang pada minggu berikut-berikutnya akan menjadi lebih baik, lebih biasa. Sudah beradaptasi. Jadi nomor satu adalah adaptasi yang membuat rasa lemas pada hari-hari awal Ramadan. Baik dokter. Dok, ini kan biasanya dok ya, kalau kita untuk mengatasi supaya nggak lemes ya, ini ketika puasa cukup banyak nih yang sebagian dari kita kebanyakan tidur dok. Bahkan berdalih tidur adalah ibadah, jadi tidur terus selama puasa. Nah ini apakah memang benar kalau kita tidur ini itu bisa membantu kita bisa lebih seger ketika puasa? Jawabannya salah. Salah. Salah tuh, tegas banget itu dokter, salah. Kalau tidur adalah ibadah itu prinsip saya juga gitu. Itu membenarkan saya kalau saya pengen tidur siang hari karena menurut saya tidur juga ibadah. Tapi sebetulnya ini salah. Ya. Dengan memperbanyak tidur pada siang hari, banyak hal yang menjadi berubah. Satu sebetulnya adalah pola biologis otot, pembuluh darah, hormon kita. Pola biologis. Kita punya pola biologis, malam kita tidur, siang kita melek. Kemudian kita balik nih, siang jadi tidur. Kan karena capek, karena lemas, kita tidur siang. Akibatnya, satu, pola biologis berubah, malam itu jadinya malah seger karena tidurnya sudah tercukupi pada siang hari. Akibatnya, besoknya siangnya lemes lagi. Lalu malamnya seger lagi, melek lagi, sehingga ini akan berulang terus. Inilah yang membuat lemes atau ngantuk atau tidur siang itu menjadi berkepanjangan. Jadi hati-hati yang memulai puasa pada hari cuti bersama seperti hari ini, mungkin juga
Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Seninnya jangan-jangan badannya nggak siap untuk mulai bekerja. Jadi walaupun hari ini libur, lakukanlah aktivitas pada siang hari. Jangan hanya tidur. Itu satu dari pola biologis. Yang kedua, tidur itu membuat detakan jantung, aktivitas jantung berkurang. Ya, akibatnya pemompaan darah juga berkurang. Akibatnya efek ke otot juga berkurang. Pembuluh darah juga cenderung akan konstriksi. Sehingga aliran semua juga menjadi berkurang. Sehingga rasanya juga jadi lemas. Jadi aktivitaslah yang membuat kita merasa lebih fit. Jadi jangan diperbanyak tidur, tapi diperbanyak bergerak. Bukan ekstrim juga ya. Tapi tidur itu akan membuat vaskularisasi, aliran darah menjadi turun. Justru efeknya tidak baik. Belum hal-hal lain terkait hormon dan sebagainya. Kita kenal ada hormon endorfin. Endorfin itu kan meningkat kalau kita berolahraga, kalau kita melakukan aktivitas, sehingga cenderung menjadi lebih happy. Jadi malah tidur nanti malah menjadi sedih, menjadi depresi. Apalagi nih kalau tidur ya, tahu-tahu bangunnya pas Isya. Makin panjang puasanya kan. Makin panjang puasanya. Nah dokter, ini ngomong-ngomong masalah tidur ya dok ya. Gimana kalau misalnya orang yang bertanya, tapi kan dok, saya tuh bangun sahur jam 2 nih, saya butuh waktu tidur lebih lama, setelah subuh mungkin ada tidur lagi kan dokter Eka. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Kita kenal istilah kebutuhan tidur 8 jam. Kita dari sekolah dulu belajar tidur itu 8 jam sehari. Sebetulnya kebutuhan tidur itu akan makin berkurang dengan bertambahnya usia. Di usia dewasa dikatakan berkisar antara 7 sampai 9 jam. Anak-anak bisa 10-11 jam kebutuhan tidurnya. Nah, pastilah pada saat Ramadan ini pola tidur kita berubah. Tadi saya katakan mungkin kita tidur jam 9, jam 10 malam, kemudian subuh kita bangun, sekarang sebelum subuh kita udah bangun. Belum lagi mungkin kita taraweh, baca Quran dan sebagainya. Nah, pada Ramadan ini mungkin ada pengecualian, ada perbedaan. Perbedaannya gini, dianjurkan bukan 8 jam, tapi paling nggak 4 jam lah tidurnya. 4 jam? 4 jam tidurnya. Tetapi ini nanti dibayar dengan tidur yang lain. Bagaimana cara bayarnya? Kita tidur, oke bisalah 4 jam, 5 jam, kemudian bangun sahur. Dianjurkan kalau memang rasanya kurang, bagi mereka yang kurang, tidur lagi habis sahur. Tidur lagi habis sahur, tapi tunggu dulu makanannya turun ya. Jangan habis sahur terus langsung geletak. Sekitar berapa lama tuh dok? Ya bisa 30 menit, bisa 1 jam, tergantung waktu dia mau kerja jam berapa nih nanti. Kan dia harus 12 bangun. Nah, yang dianjurkan siang itu kan ada istilahnya power nap ya, untuk mengembalikan tenaga pada siang hari. Break dulu, tidur dulu 30 menit, 20 menit, bukan 2 jam, 3 jam. Karena itu akan mengembalikan energi. Coba deh mereka-mereka yang sibuk seharian itu 30 menit itu rasanya balik gitu energi. Gitu. Kayak 8 jam ya? Kayak 8 jam, betul. Nah jadi diambillah curi waktu siang hari untuk mengembalikan tenaganya. Jadi memang nggak akan jadi 8 jam, mungkin berkurang ya. Tapi kita curi-curi waktu di antara 3 waktu tersebut. Baik, jadi penting banget untuk memanage ya dokter ya, waktu tidur. Betul, iya. Dok, berarti kalau gitu ketika puasa memang sebaiknya kita tetap aktif dok ya, tapi nggak ekstrim ya. Karena kalau kita kebanyakan tidur itu malah membuat organ tubuh kita jadinya nggak lancar dok ya. Menurun metabolisme, menurun hormon. Baik, nah ini ada fakta mitos berikutnya nih dok. Kita dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi 2 liter air di waktu berbuka sampai sahur. Nah ini fakta atau mitos dok? Jawabannya fakta. Puasa tidak membuat kebutuhan cairan kita berkurang. Setiap orang dewasa diperkirakan ada yang pakai angka 30 ml per kilogram berat badan, ada yang pakai 25 sampai 35, anggaplah 30 dengan tinggi 170, berat badan 70, dia akan butuh 2 literan. Ya berkisar antara 2 liter lebih kurang. Ya. Nah, masalahnya 12 jam ini kita berpuasa. Nah, berarti kan kita harus atur kembali tadi gimana manage kebutuhan ini tetap terpenuhi. Sehingga ada istilah atau formula yang sering disebut-sebut 2-4-2. 2 gelas pada saat sahur, 4 gelas pada saat buka puasa, 2 gelas menjelang tidur sesudah tarawih. Saya sih nggak
nggak kaku terhadap 242. Intinya adalah kebutuhan itu terpenuhi. Nggak harus juga 2 liter. Kalau berat badannya cuma 50, mungkin butuhnya juga cuma 1,5 liter. Saya sih berpikir misalnya 2, 3, 3. 4 gelas sekaligus pada saat buka puasa nanti malah penuh, makannya kurang. Iya, gitu. betul. Iya. Tapi tujuannya pembagian 2, 3, 3, 2, 4, 2 untuk menilai misalnya nih udah mau imsak, Iya. kayaknya tadi baru minum 1 gelas deh. Padahal kan harusnya 2, tambahin deh 1 gelas lagi. Ya. Kemudian nanti malam mau tidur, ini tadi setelah terawih saya baru minum 1 gelas deh. Padahal saya mau lengkapin jadi 2 gelas. Ya, jadi lebih mudah ngitungnya Iya, betul. daripada ngitung 2 liter per hari. Jadi Iya. dengan Jadi boleh 242, tapi ada juga yang menganjurkan 224, Ya. tapi juga boleh 233. Jadi menggunakan takaran gelas, Dok. Betul, lebih takaran mudah. gelas, lebih Nah, mudah. Dok, bagaimana nih dengan sebagian orang yang mungkin untuk mengatasi supaya nggak lemes ketika di siang hari itu mengkonsumsi kopi saat sahur. Katanya bisa membuat tubuh lebih cepat dehidrasi di siang hari. Ini fakta atau mitos, tapi nanti Dok jawabnya. Kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.